Udin kagak nyerah kayak begitu. Mata Udin masih berkaca-kaca. Sri udah mewek duluan. Mas masih cinta sama aku kan? Masih sayang sama anak kita kan? Jawab, Mas. Mas masih cinta kamu, sayang anak kita. Tapi ibu kamu benar. Apanya yang benar? Duduk. Suamimu kemana? Pergi. Kemana? Katanya mau cari kerja. Siapa yang nerima kerja orang yang pernah masuk penjara? Dia itu suami yang gak bakal ada gunanya. Cuma nambahin beban kamu aja. Cuma nambahin satu perut untuk diisi nasi. Sekali lagi ibu mau bilang sama kamu. Cerai aja sama si Udin. Lu tahu Udin ada di mana waktu mertuanya ngomong gitu? Kagak. Dia baru pulang. Berdiri di depan pintu. Udin limbung. Tahu? Apa? Limbung? Enggak. Masa lo nggak tahu? Itu bahasa Indonesia. Udin masuk ke kamar, Sri nyusul. Udin duduk di pinggir tempat tidur, Sri duduk di sebelahnya. Udin memandang lurus ke depan, tetapi nggak memandang apa-apa. Pandangannya kosong. Matanya berkaca-kaca. Berkaca-kaca apa berkacamata? Baik. Kalau berkacamata itu artinya pakai kacamata. Kalau berkaca-kaca itu artinya pakai berkaca-kaca. Bukan. Pakai apa? Kagak pakai apa-apa. Itu istilah selamat. Itu keadaan dimana pas orang baru mau mewek. Belum keluar air mata. Tapi matanya udah basah. Paham? Paham. Terusin. Ibu kamu bener. Enggak, Mas. Kalau kita cerai, mungkin hidup kamu bakalan lebih baik. Mas, Kamu bisa nikah lagi sama laki-laki yang punya kerjaan, punya duit. Bukan sama pengangguran yang pernah dipenjara. Mas. Sri ngerasa dadanya sesak. Sakit asma. Perasaannya mau meledak. Dia kecewa sama Udin. Kecewa kenapa, Ing? Sri maunya Udin kagak nyerah kayak begitu. Mata Udin masih berkaca-kaca. Sri udah mewek duluan. Mas masih cinta sama aku kan? Masih sayang sama anak kita kan? Jawab, Mas. Mas masih cinta kamu, sayang anak kita. Tapi ibu kamu benar. Apanya yang benar? Kalau kamu sama laki-laki lain, mungkin kamu nggak susah kayak sekarang. Kalau Mas nggak kerja, bukan berarti kita harus cerai. Tapi Mas harus kerja. Bener tuh, kata bininya Udin. Bener apanya? Ya Udin harus kerja, bukan harus cerai. Bener. Akhirnya Udin mikir begitu juga. Mas dari rumah Jarwo, nanya-nanya siapa tahu ada kerjaan. Kata Jarwo ada, jadi tukang fotokopi. Gak apa-apa. Yang penting kerja. Emangnya Mas bisa fotokopi? Kata Jarwo diajarin sebentar juga bisa. Ya udah. Tapi kata Jarwo gajinya kecil. Nggak apa-apa. Bener tuh kata bininya Udin. Daripada maling ayam, mending kerja jadi tukang fotokopi. Diem. Udin masih mau ngomong. Masalahnya ibu kamu minta kita cerai bukan cuma karena Mas nggak kerja, tapi juga udah bikin malu keluarga. Manusia itu kan tempatnya salah.
tempatnya khilaf. Yang penting nggak diulangi lagi. Barusan lu kagak denger. Tetap ada masalah. Masalah apa lagi? Omongan orang-orang. Kuda lo udah jalan, ngapain balik lagi? Bentar, salah. Cuma orang ngomongin kuda catur. Yang udah maju terus mundur lagi. Kenapa bisa jadi masalah buat Udin? Yang lagi ngomongin Udin, yang duduk di dekat orang yang lagi main catur. Katanya Udin mau cerai sama bininya. Kata siapa? Kata bini gua. Ah, ibu gosip banget. Ini bukan gosip. Bini gua kata mertuanya Udin. Wah, berarti bininya Udin sebentar lagi janda. Lagi main catur aja. Kagak usah ikut ngomongin si Udin. Gua bukan ngomongin Udin, gua ngomongin bininya. Rugi banget ya si Udin. Rugi banget kenapa? Bakalan kehilangan bininya yang cakep. Ah, gak terlalu cakep juga. Biasa aja. Ah, kayak bini lo lebih cakep aja. Gua cuma ngomentarin bininya Udin. Bukan ngebandingin bininya Udin sama bini gua. Masa cuma bininya ada yang bilang cakep jadi masalah? Bukan omongan itu yang jadi masalah. Tapi soal kabar Udin mau cerai. Kalau Udin cerai sama bininya, lo mau sama bekas bininya? Gua udah punya bini. Gue tahu lo udah punya bini. Gue nggak nanyain itu. Yang gue tanyain, lo mau gak sama bekas bininya Udin? Ngapain sih lu nanya kayak gitu? Jawab aja, jangan balik nanya. Tuh orang tetap kagak mau jawab. Terus? Pak RT ngambil gelas yang ada di depannya. Terus dia minum isinya. Pak RT ada di situ juga. Kagak. Dia lagi di rumahnya Udin. Ngapain dia malam-malam di rumah Udin? Bukan malam itu. Besok siangnya. Lompat-lompat. Pak RT sama Udin lagi duduk. Kagak lompat-lompat. Yang gue maksud bukan Pak RT sama Udin lompat-lompat. Cerita lo. Saya kemari cuma mau nyampein undangan. Kawinan. Bukan. Sunatan. Rapat. Rapat apaan? Kagak usah nanya. Pak RT udah mau nerangin. Malam minggu depan akan diadakan rapat mengenai masalah keamanan lingkungan. Maaf Pak RT. Kenapa? Nggak bisa hadir? Saya kan bekas tahanan. Masa diajak rapat soal keamanan? Yang saya undang itu seluruh warga. Bukan yang belum pernah masuk tahanan. Setelah Pak RT pergi, Udin juga ikut pergi. Kemana? Mertuanya Udin juga nanya kayak gitu. Udin kemana? Pergi, Bu. Ibu tahu. Perginya kemana? Ke tempat Mas Jarwo, nanyain kerjaan di tempat fotokopi. Emangnya ada yang mau ngasih kerjaan sama bekas maling? Gimana, Bu? Gue diterima nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu artinya diterima apa enggak? Kalau nggak diterima, gua nggak akan bilang alhamdulillah. Jadi gue diterima? Iya. Alhamdulillah. Udin senang bisa punya kerjaan. Rasa harapannya terwujud. Doanya terkabul. Ngerasa bakalan bisa nafkahin anak istri. Terus gak dimusuhin mertua. Yang lainnya? Kagak, capcay aja. Oke, capcay aja satu. Capcus ya? Capcay po capcus. Diam lo. Terusin. Besoknya Udin udah mulai kerja di tempat fotokopi. Selain Jarwo, masih ada 2 orang karyawan lagi. Yang ini Yanto. Yang ini Marwan. Ada satu lagi, bosnya, yang punya tempat fotokopi. Ing, ada yang tahu kagak kalau Udin bekas tahanan?
Enggak, cuma Jarwo. Berarti yang lain nggak tahu. Kalau cuma Jarwo yang tahu, itu artinya yang lain nggak tahu. Yang cuma